Saya itu pernah miskin, Pak. Mungkin saya lebih miskin daripada jenengan. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Raka jatah. Kayak Pak Kapolsek ini gantengnya turunan, tapi jalannya nanjak, jadi nggak tahu ganteng. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, kembali ke masalah perintah salat ini. Udah jam 2 ya? Wah, merem. Iya jam 2. Karena jam saya isinya 2 semua. Wah. 2 kali. Apa ya? Pokoknya orang rujak beling mau 1, mau 2, mau 3 boleh, terserah. 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan. Tapi secinta-cintanya kamu dengan 1, tetap kalau merokok begini. Kan merokok begini. Ya benar. Nah kalau kau beri memang apa ini? Coba kamu rokok kamu dipegang. Ya, Fit. Caranya lo apa? Nah, orang mungkin yang ngerokok kayak iya. Paham. Rokok, kan saya bukan perokok, Bu. Saya sama sekali nggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Yang rokok. Tidak ya, Gus Miftah ya. Saya dari kecil nggak pernah merokok. Makanya saya sehat. Saya nggak merokok. Hidup saya itu sehat. Makanya saya jarang sakit. Ya paling sakit hati. Karena belum ngaji, belum diamplop itu sudah dirampok sama Tamimudin. Kenapa nih? Apes. Makanya semua banser duduk yang berdiri hanya Tamimudin. Bayaran ya. Samone. Nah, itu yang mau saya muliakan. Di mana arti pentingnya sholat? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'roki. Kalau perintah sholat itu banyak Pak ayatnya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perintah sholat itu banyak. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah sholat. Yang perlu kita pahami yang pertama, kita malu sama Nabi kalau nggak mau sholat. Alasannya apa? Orang yang paling berjasa sholat hanya 5 waktu itu Kanjeng Nabi. Atas nego diplomasi Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah, sholat hanya cukup 5 kali saja. Karena perintah awalnya sholat itu jumlahnya 50 waktu. Atas negonya Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya sholat itu cukup 5 waktu saja. Jumatan cukup sekali saja. Maka sealim-alimnya, sesoleh-solehnya orang Kebumen, tolong Jumatan cukup sekali saja hari Jumat. Ya. Maka barang siapa sholat Jumat di hari Sabtu, sesatlah ia. Karuan. Jumatan berdina. Rajinan. Sesat. 5 waktu itu jasanya Nabi. Nabi dipanggil sama Allah, Muhammad, kamu beserta umatmu saya wajibkan sholat 50 waktu. Kanjeng Nabi oke-oke saja, oke. Turun ketemu Nabi Musa, takoni, pengira mat, seket. Orang mungkin kuat mat, orang mungkin kuat. Umat Rika orang mungkin kuat sholat 50 waktu. Apalagi orang rujak beling mat. Setiap naik ditawar 20 sampai akhir 25 mundur sampai 5 kali. Ini berarti apa Pak? Ini strateginya Allah kalau menurut saya, bahwa Allah bisa berjumpa dengan kekasihnya yang namanya Nabi Muhammad, bisa berjumpa berulang kali. Strateginya bagaimana? Dengan cara memberikan sholat yang tadinya 5 waktu ditawar beberapa kali, akhirnya turun sampai 5 kali. Itu berarti apa? Allah pengen berulang kali berjumpa dengan kekasih hatinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad.
Nah, persoalannya begini. Kalau kita hari ini meremehkan sholat, kita tidak hanya sekedar meremehkan Allah, tapi juga meremehkan Kanjeng Nabi. Beliau yang berjuang, bagaimana kita mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan dari 50 menjadi 5, kok kita masih berat untuk melakukannya. Kita tidak hanya menyepelekan Allah, tapi juga menyepelekan Rasulullah. Sekarang sudah menjadi hukum, Pak. Urusan dengan Allah itu lebih gampang daripada urusan dengan manusia. Kamu bermaksiat, minta sama Allah tobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, langsung maksiatmu diampuni oleh Allah. Tetapi kalau kamu melanggar pasal KUHP, kamu bertobat, tetap urusanmu dengan Pak Polisi. Penjara. Betul. Ayo. Jadi nyuwun sewu, lebih gampang urusan dengan manusia apa gampang urusan dengan Allah? Lebih gampang urusan dengan Allah. Anda mohon maaf punya urusan dengan Allah, minta tolong sama Allah, minta maaf sama Allah, selesai. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, Bu, ya Allah. Makanya saya sampaikan, kadang-kadang manusia itu karakternya lebih hina dibandingkan anjing. Saya ada satu peribahasa sebagai sindiran kita sebagai manusia. At-iminas salasa ayamin saya kuruka fi salasi sanawati. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi coba Anda lihat seterusnya. Wat iminas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dina kelingan 3 tahun, menungsa dipakani 3 tahun lali 3 dina. Berarti aku menungsa apa asu? Menungsa sempurna. Makanya kemarin saya ketemu dengan teman saya Amerika. Apa bedanya anjing Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika anjing seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti Anjing. kamu ngomong anjing kenapa lihat aku? Anjing itu tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya, tapi banyak manusia ditolong justru menggigit. Betul, Bu? Tetangga saya itu Katolik punya anjing. Itu mohon maaf, kalau sama orang lain teriak-teriak guk 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 guk, tapi kalau majikannya datang manut, karena anjing tahu siapa yang ngasih makan. Hari ini kita banyak baik sama orang, justru kebaikan itu dilupakan, malah menggigit lebih parah daripada anjing. Contoh anjing-anjing Israel. Israel itu awal mulanya tamu, Bu, numpang ke Palestina. Israel itu nggak punya tanah, dia itu numpang betah, akhirnya justru mengusir tuan rumah. Itu yang terjadi di Gaza, Palestina. Mereka itu pendatang, nggak punya wilayah. Dan mohon maaf, itu bukan perang agama, tapi itu tragedi kemanusiaan, penjajahan. Mereka itu apa? Penjahat Israel itu. Mereka cuma numpang, dikasih tumpangan, begitu betah, yang punya tanah diusir. Yang saya khawatirkan kalau Rohingya itu banyak masuk ke Indonesia seperti itu. Sekarang rakyat kita susah, banyak yang gak bisa makan. Orang Rohingya diterima dikasih makan, masih protes, Pak. Katanya makannya kurang enak, kurang banyak, sekarang minta tanah. Ya bajingan ya. Siapa sih Kita aja yang orang Indonesia masih banyak yang belum punya tanah. Sekarang mohon maaf, kalau menolak Rohingya itu bukan berarti menolak Islam. Karena sekarang orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia itu sudah tidak menampakkan akhlak Islamnya. Ternyata yang masuk itu bukannya pengungsi, tapi juga terjadi penjualan manusia. Jadi para penjualnya ini bilang, kamu kalau tinggal di Indonesia enak. Ini orang-orangnya suruh bayar kepada markusnya, kemudian dibawa ke Indonesia. Ini terjadi perdagangan manusia. Ini kalau lama-lama dibiarkan, Pak, hati-hati. Orang Indonesia akan justru terusir gara-gara mereka. Makanya saya sepakat dengan Pak Jokowi, hati-hati.
Makanya kemarin Pak Prabowo juga bilang sebagai Menteri Pertahanan, hati-hati. Saya nggak mau terjadi peristiwa Israel dengan Palestina. Mereka dibaiki tapi justru kemudian mengusir yang punya rumah. Kita belajar Pak hari ini. Banyak orang yang kita baik dengannya, tapi justru air susu dibalas dengan air Tuhan. Dia malah nyokot. Sama hari ini. Dulu didukung, disponsori, dikasih modal. Sekarang malah membuat malu di hadapan orang lain. Sing wis ya wis. Kan aku gak nyebut nama. Aku jengkel saja. Sing wis ya wis lah. Jadi mohon maaf, kalau hari ini kita tidak bisa berbuat baik dengan Nabi melalui sholat, berarti Anda tidak melihat perjuangan Nabi. Bagaimana kemudian satu saat, saya ceritakan ini, saat sholat-sholat yang awalnya dewek, ternyata lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sholatnya malaikat Jibril sekali. Saya kasih contoh. Malaikat itu yang bentuknya paling bagus nih, itu namanya malaikat Jibril. Tapi yang paling besar bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril di atasnya ada lebih malaikat yang lebih kuat, lebih besar daripada Jibril, yaitu malaikat Israfil, peniup trompet, sangka kalah. Sampai saya tanya, sangka kalah itu berapa kali, Pak? Setahu saya 3 kali. Pertanyaannya, sebelum niup trompet, sekarang tugasnya malaikat Israfil apa? Modar ya. Masa latihan? Latihan niup trompet. Bila tek, muni tsunami. Begitu tek, Merapi jeblok. Kaget ya. Jantungan. Tes sound. Ambrol lah. Pengen lebih dekat, tak perlu pakai kayak ini. Yang gue lurah Masa mana nampak kayak ini? Boluna Aku zizi. Lalu Budin, Budin ini kan deket cakep. Gue banser ya bae lah. Kopi nih. Gue kena Tamimudin. Kopi nih. Saya itu orangnya si Anggal. Saya itu kalau di pondok ada santri kok bikin kopi, itu nyuguh tamu kok delewer-delewer. Pasti santrinya saya marahin. Nggak sopan menurut saya. Makanya ini keren panitianya. Nggak ada delewer-delewer sama sekali. Kayaknya sebelum disuguhkan tadi sudah dijilat sama ini. Tisu beana. Tisu beana. Saya kasih contoh. Walaupun surat awalnya diberikan karo karuan, itu disukai sama Allah. Jadi malaikat Jibril itu malaikat besar, punya sayap 1200. Di atasnya ada malaikat Israfil, peniup trompet. Di atasnya ada malaikat yang lebih besar dibandingkan Israfil. Namanya malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat yang nyangga arsy. Itu kalau gedenya nggak bisa diceritakan. Nah, karena bentuknya malaikat Jibril itu bagus banget Bapak Ibu, dia senang. Oh, saya malaikat yang paling bagus. Jadi mohon maaf, kalau ibu-ibu bangga dengan kecantikannya itu boleh. Senang dia diciptakan cantik itu boleh. Tapi ingat, nggak boleh sombong. Karena kamu cantik itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah takdirkan kamu bermuka cantik. Laki-laki juga sama, kamu ganteng itu jangan sombong. Karena Allah takdirkan sombong. Tapi ingat aja, laki-laki ganteng kira penting, lebih penting duit-duit. Nah, Cocok. utama gue. Cocok lah. Makanya anak-anak itu ingat ya, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Tutor Gus. Karena bagusnya rekeningmu akan menentukan istrimu ayu. Lu bener, makanya coba dan laki-laki sama perempuan tuh orientasinya beda Pak. Jadi kalau orang suruh sadar tak ada nih. Kenapa di surga itu ada bidadari, kok nggak ada bidadara? Ayo, bisa jawab tak ini? Jawabannya sederhana. Puncak kenikmatan laki-laki itu perempuan. Tapi puncak kenikmatan perempuan bukan laki-laki Pak, tapi emas, harta, dan berlian.
Betul Bu? Makanya mohon maaf, jangan kaget. Banyak wong lanang rupane elek tapi bojone ayu. Contohnya. Kalau kamu beda, bojomu elek, kowe ya remuk. Ya malah sing elek ra Karena payu. laki-laki itu Pak, semakin kaya laki-laki itu semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya nggak butuh dengan laki-laki. Ini fakta. Kau pernah laki model dia? Laki-laki itu semakin kaya biasanya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya Pak. Contohnya. Contohnya siapa? Contohnya lo udah salah kan ya? Pengalaman kok. Pengalaman yang dia ini loh. Sherlock Bos. Kan sebentar nih Pak. Sherlock lah. Jadi orang dipuji karena tampan itu boleh biasa. Malaikat Jibril pun sama Pak. Saking senengnya malaikat Jibril karena bentuknya bagus, dia tasakur kepada Allah. Apa bentuk syukurnya Bapak Ibu? Malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa? 2. Loro man. 2 rakaat. Ya. Berapa? 2. Setiap rakaatnya bukan 1 rakaat. Setiap rakaatnya bukan 1 rakaat. Iya. Setiap rakaatnya malaikat Jibril melaksanakannya selama 20.000 tahun. Berapa? 20.000 tahun. Loro mani. Berarti 2 rakaat malaikat Jibril waktu sholatnya berapa lama? 40.000 tahun. Coba bayangkan. Saking senengnya Pak, bentuknya bagus. Setiap rakaatnya 20.000 tahun. Rakaat pertama 20.000, rakaat kedua 20.000. Total 40.000. Enggak ada totalnya 30.000 enggak ada. 40.000 tahun. Apa mending 1000? Kita temen ya. Cerdas. Padahal kopi ini angin. Tegane letak ya. Orang ganti. Serangan, Gus. Anak-anak dono ngepet. Rekta Tamim. Dari panitia Baitun Najat laka-laka. Singkat cerita Bapak Ibu, selesai malaikat Jibril di sholat, Allah datang. Akhirnya Allah mendatangi malaikat Jibril. Masa main itu kan? Lah kue ngarepe lah. Ngepet, Dok. Oh ini ngapain dari ngepet ya? Pet dawek, Gus. Sabar. Ini kan jian tuh Gus Miftah, sendiri hadroh setan sewu. Bolo. Bala sewu kok setan sewu. Lagi vokalisin rokok mani. Tidak apa-apa, keblimet yang rokok. Ger lah. Ya kan gon-gon rokok ya kayak gini. Masa rokok kayak gini. Allahumma dekat ya Allah. Ada cengkeh. Kabul. Wih, dongane terkabul. Amin ya Allah. Iya ini ngepet ikan dewek ya. Jangan ngono. Yang di atasnya kami itu loh pas. Kalau di sana terlalu tua, sandal kan kalau Santen. baru ini saya pengajar berpuluh-puluh tahun disuruh nunjuk tak gak.
nganggo bahan, Gus. Viral, Gus. Gak story lah. Bikin story sing apik ya. Ya digane sing apik dua ya. Punten maning. Bila kita teman. Betul. Suwe temu. 40 tahun, Gus. 40 tahun. Gus. Tegara cangkir. Iya kan sampai ya apa-apa, paling kecil. Berceger. Nah, kemudian kita tunggu tekan yang kedua. Kasih baru diangkat. Besar dulu. Tantem dia. Tantem dia. Menyokong dia. Woi, Banser. Santai. Banyong baik, Gus. Yang baik. Yang kita gak boleh baik lah. Kamu minta? Eh, Banser aja nggak minta, kamu minta. Wes. Mantap. Lu kan Acara Gus. selanjutnya pergantian degan. Karena loro. Cair. Anyes. Langsung kenteng. Lu kan wani. Kamu sisi mana nih kan dua? Kasih baru gunakan baik. Bang, terus ya. Bangker kiye. Mau catet dawet, Gus. Orang percaya neng, iya tak balik. Ya. Mandi. Papa tujuhnya. Ini udah terus saja serupa nenek kamu. Mau panser ya, Gus. Ya Allah, Karena gue cerita. aku cerita. Nurut beli. Story.